Ya, ini kita lagi ada di kediamannya Pak Kadus 2 desa Mas 2. Pasti terus ya? Suyoto. Pak Suyoto. Tadi kita udah nengok ke kandang magot, terus ke TPS juga di Desa Madukara, Kecamatan Madukara. Cuma karena tadi waktunya mepet banget maghrib, jadi kita ngobrol-ngobrolnya di rumah aja. Oke. Bertambahan. Awal mula kegelisahan, awal mula akhirnya bisa ternak magot sih gimana Mas? Gini, dari kelompok kami KSM Maju Lestari Desa Madukara itu kan selaku pengelola sampah. Dalam pengelolaan sampah itu kan ada pemilahan antara yang organik dan anorganik. Ya, yang anorganik itu apa bisa dijual, tapi untuk yang organik itu kan dulunya dibuat sebagai kompos. Tapi untuk pembuatan kompos secara manual secara manual itu kan waktunya cukup lama, kita 1 bahkan sampai 2 bulan baru terure. Sehingga saya selaku ketua KSM berpikir bagaimana caranya untuk mempercepat penguraian daripada sampah organik melalui apa, dan saya cari-cari sumber itu, dan kemudian saya buka-buka YouTube. Itu di situ kan ada istilahnya magot sebagai pengurai sampah organik. Sehingga saya selaku ketua KSM dan anggota-anggota yang lain juga berinisiatif bagaimana untuk kita kembangkan magot untuk mengurai sampah, awalnya gitu. Kemudian dari penguraian sampah dengan magot, saya bingung, nah ini dari mana untuk mendapatkan magotnya. Dan saya mencoba dengan memancing lalat BSF-nya yang lalat liar. Kebetulan di TPS atau tempat pembuangan sampah itu saya lihat banyak lalat BSF yang liar. Dan saya pancing, dan alhamdulillah mendapatkan telur dari lalat BSF. Selanjutnya lalat BSF telur lalat BSF itu saya kembangkan awalnya di rumah untuk uji coba di rumah, dan alhamdulillah dapat berkembang sampai beberapa siklus. Kalau di rumah saya mencapai 2 kali siklus. 2 kali siklus Untuk uji coba ya. Untuk uji coba. Dan alhamdulillah dapat berkembang. Dengan 2 kali siklus tersebut dari biopon atau misalnya ya mudahnya kalau bahasanya kotak-kotak itu kami sudah tidak mampu. Tidak mampu. Akhirnya berpikir, gimana kalau misalnya magot ini saya kembangkan di dekat TPS, di lokasi tempat pembuangan sampah. Ya, akhirnya dengan mencoba, alhamdulillah sampai saat ini tadi sudah dilihat di tempatnya itu, alhamdulillah sudah dapat beberapa magot. Dan untuk panen perdana kemarin baru 5 kg, dan alhamdulillah panen yang kedua sudah mencapai 20 kg.
Itu udah disisain buat ini ya, apa? Lalate ya. Iya, itu sudah disisain untuk membuat indukannya. Heeh. Indukannya udah itu udah 20 kilogram. Ya, mudah-mudahan dengan adanya nanti budidaya maggot di KSM Majursari Desa Madukara ini dapat berkembang. Yang kami harapkan sebagai anggota itu mengharapkan nanti tenaga itu kesejahteraannya dapat meningkat. Itu yang tujuan utamanya adalah itu, apa tidak ada istilahnya tujuan lain. Syukur-syukur nanti bisa berimbas kepada masyarakat di lingkungan khususnya Desa Madukara. Terus sekilas Ada berapa orang yang terlibat, Pak? yang terlibat itu untuk khusus yang bagian angkutan itu 3 orang yang khusus untuk angkutan. Namun dari 3 orang itu juga ada yang tenaga yang istilahnya sebagai cadangan ya benar, tidak bisa cadangan seperti Pak Muhammad Nur Kholis dan Pak Nur Hidayat dan Pak Suryono atau terkenalnya di sini Wanono itu sebagai cadangannya. Tapi yang paste itu adalah Pak Muhayyan yang itu, kemudian Pak Wahyono selaku driver, kemudian satu lagi Pak Wahyudin itu untuk apa tenaga yang paste untuk angkutan sampah sedesa Madukara. Itu ada 7 RW. Jadi untuk pengelolaan sampah itu sudah mencakup 1 desa. 7 RW. Satu kali Ya. pulang. Ya, tapi kan mereka 1 bagian, RW. bagian. 7 RW. Dari pengangkutan itu dilaksanakan 2 kali 1 minggu. Dari hari Senin hari Kamis. dan hari Kamis. Awalnya sih hari Hari Minggu sama hari Kamis. Kamis. Ya. Tapi karena hari Minggu kadang-kadang kan seperti ini Mas, bisa banyak kegiatan Kerja atau bakti, seperti pengajian atau apa kan akhirnya dipikir-pikir nanti pas ada pengajian atau apa gitu akhirnya digeser ke hari Senin seperti itu. Sebelumnya sampah memang menjadi masalah ya untuk di Madukara. Buangnya itu pada ke alen sungai. Kalau sampah memang sebelum ada ini memang Oh, masalah Sebelum sangat ini, serius. sebelum ini. tapi Masalah sekarang serius. berjalannya waktu sekarang sudah ya efeknya sudah apa? Sudah mulai kelihatan. Seperti ketika anak-anak SD jajan gitu ya. Kan mesti ada kantong plastik, mesti pada nanya Tempatnya tempat sampahnya di di mana? mana seperti itu. Itu saya dengar kata-kata seperti itu aja saya rasanya sudah senang karena program kita itu seolah-olah sudah mulai ada hasilnya dari kata-kata sudah bingung nyari tempat sampah di mana itu sudah mulai Kesadaran masyarakat kesadarannya. gitu ya. Mungkin di generasi saya itu belum tapi kalau anak-anak sudah mulai seperti itu mungkin nanti di generasi bawahnya akhirnya semoga bisa kayak di luar negeri yang bebas dari sampah. Sekarang juga alhamdulillah di Selokan juga sekarang sudah jarang sudah tidak ada lagi sampah-sampah yang mampet. Tidak seperti zaman dulu kan. Dulu sebelum ada KSM kita berjalan rutin itu ya masih banyak kebanjiran ketika musim hujan Air got meluap. Got gitu. meluap. Ya, di Kalau sekarang saluran. walaupun kita belum bisa menghilangkan tapi sudah bisa meminimalkan. Mengurangi. Meminimalkan bukan karena tumpukan sampah tapi karena memang sudah terjadi pengendapan di saluran-saluran. Karena mungkin dari zaman dulu sampah-sampah itu akhirnya kan mengendap akhirnya akhirnya jadi naik lah sekarang. Tapi karena sampah sudah tidak ada akhirnya yang penyumbatan selokan sepertinya sudah tidak ada. Seperti itu. Ini udah sifatnya udah produktif belum? Maksudnya udah komersil apa belum, Pak? Untuk ya magotnya, untuk pupuknya, organiknya gitu. Operasional teman-teman relawan KSM ini. Ya, untuk sementara karena maggot, khususnya untuk maggot ini kan siklusnya adalah 45 hari dan
untuk yang ini, untuk panen yang perdana ini adalah untuk siklus yang kedua kalinya, sehingga baru 2 kali panen, sehingga alhamdulillah sampai saat ini belum bisa istilahnya untuk menopang daripada operasional ya, mungkin hanya nanti untuk pengembangan berikutnya, penambahan biopon, nanti untuk penambahan istilahnya sarana prasarana seperti itu ya. Nanti diharapkan kami yang sekitar setengah tahun lagi lah, mudah-mudahan bisa lebih hasilnya daripada untuk saat-saat ini. Biasanya kan kalau KSM yang kaitannya sama sampah, kadang udah dibeliin alat mahal-mahal, 3 bulan mandek. Ya. Alhamdulillah KSM Desa Madukara walaupun dengan segala macam keterbatasan kita ya, alhamdulillah sudah dulu berdiri pertama itu kita membahas masalah ini, pembuangan sampah kalau tidak salah seingat saya itu tanggal 12 Mei tahun 2022. 23. Dan sampai sekarang alhamdulillah selalu berjalan rutin dengan segala macam kendala, segala macam kita sudah berjalan. Malah berkembang ya, sekarang ke makro juga. Dengan perkembangannya malah di luar perkiraan kita bisa sampai sejauh ini. Dengan di mana-mana yang namanya TPA kan biasanya sampah numpuk segala macam ya Mas. Ini 1 tahun aja sampah sepertinya tadi Mas ke TPA sepertinya kan tidak ada tumpukan sampah 1 tahun. Padahal kita 1 tahun lebih. Padahal kita kan sekali pengambilan 1 bulan pengambilan itu dihitung 9 kali karena 2 kali pengambilan. Seumpamanya kita hitung aja satu kali pengambilan 1 rit mobil itu aja 500 kilo, berarti 2 kali kan 1 ton. 1 ton itu dalam 1 minggu dikalikan 1 bulan 9 kali berarti kan 9 ton. Dikalikan 1 tahun 4 bulan berapa puluh ton. Tapi kan di TPA seperti seolah tidak ada tumpukan sampah yang seperti apa, karena kita walaupun dengan segala keterbatasan kita, kemampuan kita, sumber daya pikir kita yang terbatas, dengan cara manual kita bisa memusnahkan sampah yang sudah ada, walaupun belum semuanya bisa mungkin kalau untuk pemusnahan yang secara benar-benar real, rasanya semuanya hilang, kayaknya kita bertahap karena kan tidak mungkin lah memusnahkan sampah itu dengan pembakaran manual, sepertinya tidak mungkin. Harus ada alat-alat pendukung kayaknya. Iya. Terus support dukungan dari pemerintah desa, dari masyarakat. Terus kalau manfaatnya kan udah dirasa tuh tadi dari yang tadinya banjir karena sampah, got-got pada meluap, sekarang udah enggak lagi. Terus lingkungan jadi bersih, jadi sehat. Anak-anak sudah tersosialisasi untuk membuang sampah di tempatnya. Nah, dari desa atau dari kecamatan atau dari masyarakat sekitar, support dukungannya seperti apa, Pak? Ya, kalau dari masyarakat, memang supportnya cukup ya besar lah, karena untuk retribusi atau iurannya juga alhamdulillah sampai saat ini juga masih lancar, dan dari pihak desa pun alhamdulillah ada support juga. Menyediakan tempat sampah sementara itu yang keranjang-keranjang hijau yang kita jajar di desa-desa itu support dari pemerintah desa. Itu awalnya itu. Kemudian yang tadi sudah untuk anggaran tahun ini juga ada alhamdulillah dari desa pembuatan atap untuk tempat pembakaran. Dan kemarin beberapa hari ini juga mendapatkan dana untuk pembelian sarana prasarana seperti tadi untuk seragam alat, kemudian seragam petugas dalam pengangkutan sampah, dan insya Allah nanti dari dana yang
diberikan dari desa itu akan kami berikan alat untuk pembubur atau istilahnya pencacah sampah organik ya. Ya nanti hasil pembubur atau pencacahan sampah organik itulah yang kita gunakan sebagai pakan maggot. Karena sementara ini kan untuk pakan maggotnya masih apa adanya lah dari pasar ya, Ada nasi bekas, lodeh ada bekas, buah hanya Gitu. dicacah secara manual sehingga hasil daripada maggotnya mungkin belum bisa maksimal. Tapi kalau sudah dibubur atau mungkin dicacah, insya Allah nanti difermentasi, maka untuk maggotnya nanti ya diharapkan nanti akan menjadi hasil maggot yang maksimal. Selain dari produksi maggot, itu sisa itunya juga apa tadi Kaskotnya kaskotnya juga bisa di itu ya tadi katanya untuk untuk pupuk pupuk media tanam. media tanam. Kaskot istilahnya kan bekas maggot atau kaskot ya. Oh iya bekas maggot. Kaskot itu bekas maggot. Nah, kalau ke depan selain mesin cacah, cita-cita harapannya dari teman-teman KSM ini seperti apa, Pak? Selain mesin pencacah itu memang saya terus terang selaku ketua itu pada minggu kemarin kalau tidak salah tanggal 27 Agustus itu kan ada PJ Bupati Banjarnegara yang kunjungan ke Kecamatan Madukara khususnya di Pikas, dan saya mengajukan usul untuk apa istilahnya KSM dari Majelis Madukara mohon bantuan adanya alat pemilah sampah. Jadi mesin pemilah sampah. Jadi syukur-syukur nanti dari pemerintah kabupaten itu memang support dan merealisasikan itu sehingga antara sampah organik dan sampah anorganik masuk ke mesin dan nanti akan terpisah tersendiri. Dari hasil dari mesin itu nanti digunakan diolah lagi dengan menggunakan mesin yang insya Allah nanti sekitar 1 bulan atau beberapa minggu ini akan datang. Nah itu yang untuk pencacah atau dibubur, kemudian untuk pakan maggot. Sehingga yang diharapkan nanti juga dari pihak kabupaten atau pihak pemerintah yang lebih tinggi itu juga ada. Khususnya biasanya kan kalau masalah sampah itu kan hubungannya dengan DLHK, Ya. Dinas Lingkungan Hidup. Memang kemarin juga mengusulkan dari ini kan Dinas Lingkungan Hidup, mudah-mudahan ya bisa terrealisasi. Ya walaupun yang namanya memohon atau meminta kan tidak sekarang minta besok diberikan, tidak mungkin itu ada harapan kami adalah seperti itu. Tapi intinya ini gerakan yang tumbuh dari masyarakat, benar-benar dari bawah ya, bukan program yang dari atas terus tidak. diaplikasikan ke bawah. Kadang-kadang kalau yang program langsung diaplikasikan ke bawah, nggak tahu di bawah seperti apa isunya, tahu-tahu ya itu udah dibeli alat mahal tapi mangkrak gitu. Ya. Kalau kita memang bergerak kita dari bawah, nanti masa sih kasarnya bahasanya Jawa, masa sih anaknya pola bapak depan orang kemeradah seperti itu. Dan akhirnya kan seiring berjalannya waktu kan kita sekarang mulai terjadi hal yang seperti itu gitu. Jadi ada dukungan. Ya memang dukungan tidak harus selalu seperti apa kan mipil lah seperti Hermal itu. Jadi dukungannya sesuai dengan apa yang kita butuhkan seperti itu. Kita butuhkan alat, akhirnya ada seperti itu. Dan alhamdulillah setelah setahun lebih akhirnya tadi hari pertama kita pakai seragam, Mas. Tadi hari Pertama kita pakai seragam, Mas. Dan mungkin nanti program tahun selanjutnya atau kapan lagi akhirnya kesederhanaan kita yang ikut terpikirkan. Oke. Jadi sekarang masih sifatnya relawan ya. Karena jujur ya Mas, untuk setahun yang sekarang berjalan ini
kekuatan kita memang berdasarkan dari iuran masyarakat berjalan gitu ya. Jadi kan disepakati iuran sampah itu 8.000. 8.000 per bulan. Hmm. Tapi kan ya akhirnya khususnya di lingkungan saya ya, yang di lingkungan saya kan akhirnya kan nggak saya tarik 8.000, saya tarik 10.000. Tapi kan juga banyak yang melebihi dari itu. Seperti jadi ya alhamdulillah jadi banyak kesadaran. Masa 10.000 tok lah melas temennya aku nggak 20. Nah, saya mengharapkan dari masyarakat seperti itu gitu. Berarti kan kesadaran dari masyarakat Kesadaran masyarakat ada itu. bahwa untuk lingkungan itu perlu diperhatikan kan sudah muncul. Muncul emang dengan tingkat kepedulian. Kadang-kadang kita belum diambil ngomong gonyok kok urung dicimot anu kepriki mengko gantian wonge saya. Udah saya jawab seperti itu. Iya. Nah, setelah Magot ada rencana program pengembangan lain lagi nggak Pak? Ya untuk setelah ada Magot nanti kita akan memprogram adanya pemeliharaan unggas. Baik itu itik atau mungkin entok atau mungkin ayam. Itu untuk pengembangan. Selain kita punya pakan sendiri Magot, kita nanti akan untuk istilahnya kolaborasi dengan peternakan. Selain itu juga kami juga punya program lagi dengan perikanan. Karena Magot kan bisa untuk pakan unggas, bisa untuk pakan ikan. Sehingga dalam satu komplek TPS itu nanti ada beberapa istilahnya bisa dikatakan sub usaha. Walaupun bukan tujuan utama kita adalah bisnis, tapi kan kita mengharapkan nanti kesejahteraan daripada pengelola tersebut. Itu yang diharapkan. Karena mungkin di Kecamatan Madukara satu-satunya desa yang mengelola sampah tidak dibuang ke TPA Winong. Itu mungkin satu kecamatan, baru desa Madukara yang karena desa-desa yang lain itu kan langsung dibuang ke Winong. Dan itu juga mahal. Dan desa Madukara sudah berani walaupun lingkup desa ya sudah berani caranya mencantangan bahwa TPA kita 3R, memusnahkan, mengelola dan seperti itu, dan memusnahkan seperti itu. Sudah berani TPA 3R, reduce, reuse sama recycle. Walaupun dengan segala keterbatasan kita gitu, tapi kan kesederhanaan. Tapi kan ya walaupun tidak terbukti pahlawan inovasinya ini Pak Wahyono ini. Selamat datang Pak Wahyono. Ini Pak Wahyono, pahlawan inovasi dengan segala macam inovasi, dengan keterbatasan beliau, sumber pikiran beliau, tapi beliau bisa ini gimana caranya supaya ini sampah segini habis gitu. Akhirnya sampah yang 1 tahun itu tinggal seperti itu Mas, 1 tahun lebih Mas. Oke, kalau yang itu yang plastik dijual. Plastik dijual karena memang kita kemampuannya belum bisa mengolah. Ya. Mungkin kalau kita memang ada alat atau ada mungkin kita bisa mengolah, kita olah, kita akhirnya nanti kalau kita mengolah kan tetap mau tidak mau ada orang yang tertarik menggabung. Jadi KSM menarik personil itu bukan karena kita menawarkan, tapi ada orang minat yang pengen melu, ya ayo kita terima seperti itu. Jadi kita kasarnya tidak seperti perusahaan membuka pendaftaran karyawan baru itu tidak. Jadi istilah seleksi alam lah. Nanti orang yang minat ikut kan akan gabung sendiri seperti itu. Ini benar apa aja katakan Mbak Nono ini memang awal-awalnya juga kami selaku ketua Pak Nur Widayat, selaku bendahara Pak Nur Khodes, wakil ketua itu memang terjun sendiri langsung awal-awalnya. Kemudian karena tenaganya itu akhirnya alhamdulillah ada relawan-relawan lain yang masuk. Padahal mereka tahu seperti apa kondisi kita ya Pak Wahyono ya Pak Mu. Iya. Nah, kaitannya sama itu suka duganya gabung di KSM ini seperti apa Pak? Kalau saya ambil banyak sukanya Mas. Walaupun kita mengurusi sampah tapi kita banyak sukanya Mas. Kita jadi tahu segala macam bentuk sampah seperti apa. Itu pengalamannya tidak diajarkan di sekolahan Mas.
Kalau tidak ada dukanya. suka dukanya tanya sendiri pada Kalau awal. Makanya itu aku musim hujan. Ya. Masih hujan ya. Saya bagian muat dan bongkar. Oh iya. Oh iya. Dukanya itu ada satu itu Pak Kholis kan Pak Guru, jadi seolah-olah dia beliau tuh mengundurkan diri dari sekolah karena ikut mengurusi sampah. Dukanya Pak Kholis itu seperti itu. Tapi kalau bagi saya yang dari awal saya ambil semuanya saya tidak ada dukanya. Semuanya saya ambil senang itu. Jadi kita benar-benar ada pelajaran yang baru pertama kali saya dapat itu. Oh ternyata sampah seperti ini ya itu. Jangan durung tahu muntah mambu sampah ya, ngernyong sering Mas. itu tidak ada pelajaran dalam sekolahan itu seperti muntah karena bau sampah seperti itu. Oke. Seperti itu. Kalau ini kan udah ada masih ya, terus ada Mas Kholis yang ibaratnya dari kalangan masih muda lah. Kalau dari pemuda-pemuda yang lain seperti apa Pak? Apa sudah mulai ada ketertarikan juga gerakan untuk ikut gabung kerja bakti apa gimana? Kalau untuk kerja bakti sih mungkin masih ada, tapi kalau jujur kalau untuk masuk dalam lingkungan KSM seperti ini memang belum ada. Karena apa? Ya memang itu yang kita pakai seleksi alam Mas, bukan masalah kita punya program seperti ini, yuk siapa yang pengen gabung, tidak. Jadi kita memang berseleksi alam, dan saya percaya nanti setelah kita mesti ada lagi. Apalagi kalau kita punya inovasi lain yang untuk isinya nanti dari KSM yang memang berkembang, insya Allah nanti ada yang mau gabung lagi, walaupun itu sampah bilang kan kotor, tapi insya Allah nanti ya akan ada yang bergabung lagi seperti ini. Tadi untuk sub usaha-usaha yang lain kan otomatis membutuhkan tenaga istilahnya yang lain juga, karena selain tujuan pengelolaan sampah juga memberdayakan masyarakat. Tujuan seperti itu. Mudah-mudahan dengan pemberdayaan masyarakat kan bisa membantu pemerintahan desa. Istilahnya mengurangi, ya bisa katakan pengangguran bukan ya, yang setengah pengangguran lah. Kan seperti itu anunya. Oke, ini luar biasa inovasi dan suntikan semangat. Ya, moga-moga bisa desa-desa yang lain bisa ikut meniru, terus minimal semangatnya, terus walaupun awalnya nggak ada modal apa-apa ya, katanya dari minus ya. Dari min lah, pokoknya dari min. Nggak ada modal apa Mas, malah dari minus. bukannya kita mau ya Pak Yayat, yang pertama dewek urunan ya Pak Yayat. Dari minus Urunan ya. Kita urunan Untuk pertama awali. kasarnya sebuah kelompok kok nggak ada kas gitu. Kita urunan Mas. Kita urunan Mas. Pertama kali saya masih ingat waktu di madrasah apa ya Pak Yayat ya? Kita urunan. Oke. Bukan urunan omong, urunan duit Mas. Iya. Untuk jalan kita itu. Dan KSM pernah membuat inovasi dari sisa pembakaran sampah, kan ada abu. Kita pernah mencoba membuat inovasi batako. Sih memang bisa menjadi berbentuk batako. Tapi setelah berjalannya waktu kok sepertinya itu tidak bisa kalau untuk membuat sebuah bangunan atau apa, karena ternyata mungkin ini mungkin dengan keterbatasan kita, karena bahan dasar batako dari itu kan dari abu pembakaran. Walaupun dicampur semen, tapi kalau terkena air kan abu tetap abu, akhirnya membusuk juga. Akhirnya itu jadi semuanya kalau itu bisa berhasil, tetap kita bakar abunya, kita bikin kita buat batako atau buat paving, tapi karena bahan dasarnya itu dari abu, dan abu itu bisa busuk juga, akhirnya kita hentikan. Jadi mungkin dari KSM lainnya mengelola sampah, bukan kepengen gawe batako dari abu rokok ya jangan, dari abu pembakarannya jangan, karena itu tidak akan berhasil, kan itu akan busuk terkena air. Oke.
Tapi inovasi kayak seperti itu berarti kan mencoba terus Iya, inovasi. kita mencoba apa yang dalam pikiran kita lah. Karena untuk dibilang program rencana ke depan yang jauh, sepertinya kita malah blank. Jadi kita ada rencana itu berdasarkan situasi terdesak. Jajal gawe iki, jajal seperti ini. Jadi untuk kayaknya seperti ini, habis set yang terstruktur kayaknya kan tidak ada dalam bayangan KSM sepertinya seperti itu. Mungkin bayangannya ya seperti itu. Dongnya nasi bantu apa seperti itu. Tapi untuk inovasi kita berdasarkan situasi terkini. Ya tadi kalau masalah abu dibuat batako itu memang dari eksperimen atau percobaan kita memang Bisa berbentuk istilahnya batako 100% dari abu. dari abu. Memang itu memang kurang tapi suatu saat nanti saya juga akan berinovasi juga dengan abu, tapi saya campur dengan pasir. Berapa persen abu, berapa persen pasir, hasil seperti apa, dan nanti bisa Tapi kalau memang yang kemarin itu memang bisa dikatakan gagal ya tidak, dikatakan berhasil juga tidak. Karena apa? Buktinya juga ada kita gunakan sebagai pagar untuk itu yang kemarin untuk kandang maggot itu juga masih kuat seperti itu. Karena yang kemarin kan hanya istilahnya semen dan abu 100%, tidak ada campuran pasir sehingga kami juga akan berinovasi istilah mencoba lagi nanti untuk abunya itu jangan sampai abu itu menumpuk tapi tidak digunakan, sehingga nanti akan kami gunakan juga untuk ya bisa dikatakan sebagai eksperimen juga. Abu dicampur dengan pasir beberapa persen, nanti hasil seperti apa. Kalau memang nanti mutunya lebih baik, maka abu itu tidak akan tidak terbuang sia-sia. Oke, ini udah cukup panjang, udah banyak sekali ini inspirasi yang dibagikan ya. Intinya semangat. Selalu semangat. Selalu semangat. Semangat. Terima kasih buat Mbah Nono, terus Pak Kadus ini kita kelimpungan. Mereka lah ujung tombak kita saben minggu 2 kali. Selalu ada mereka. Satu lagi itu tidak datang, mungkin kecapean. Baru muat. Terima kasih sudah berbagi inovasi, berbagi cerita, berbagi semangat. Nanti apabila ada yang pengen belajar ke sini boleh ya Pak? Nonton ke sini. Kita saling berbagi ilmu. Oke. Mungkin mereka punya ilmu apa, kami juga masih belajar kah? Kita membagikan apa yang telah kita kerjakan seperti ini. Untuk masalah pembakaran sampah, tanya pakarnya beliau Pak Wahyono dan Pak Muh itu pakar pembakar sampah. Gimana supaya sampah yang tahunan itu bisa hampir habis dalam jangka waktu berapa bulan? Oke. Beliau pakar pembakaran sampah.